Kawan, kau tahukah tidak kalau sebenarnya di Papua itu tidak ada yang namanya tanah milik perseorangan, tidak ada tanah kosong, semua tanah di Papua itu ada pemiliknya. Bisa milik suku, marga, atau yang statusnya kepemilikan bersama. Kok bisa? Dalam budaya leluhur di Papua ini ada tujuannya loh. Bersama saya Soraya, kaum pemuda dari Tanah Sorong. Sekali lagi mengenal Papua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita sekali lagi mengenal Papua. Kita bahas dulu aspek kesukuannya. Pasti kau heran, kenapa saya bahas suku dan jumlah penduduk? Jadi begini, data yang tercatat saat ini ada sekitar 4,5 juta penduduk di Papua. Lalu orang asli Papua atau suku asli Papua hanya sekitar setengah saja, yaitu 2,3 juta jiwa. Nah, dari 2,3 juta itu terdapat sekitar 271 suku asli dan bahasa yang masing-masing. Bayangkan, banyak sekali kan? Nah, dari satu suku sendiri ada subsuku dan lalu ada turunan marga yang dialeknya berbeda pula. Saat ini ada 300-an bahasa yang berhasil dicatat para ahli dan masih banyak yang belum teridentifikasi. Papua adalah salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman bahasa terbanyak di dunia. Bahkan beda kampung saja sudah bisa beda bahasa, walaupun masih satu kabupaten atau satu distrik. Meski jumlah warganya tidak sebanyak pulau lain, tapi Pulau Papua sangat kaya akan budayanya. Nah, kekayaan budaya dan manusia di Papua inilah yang harus dirawat oleh negara ini. Di sini saya mau bilang masyarakat adat Papua juga harus kita jaga. Hutan Papua, benteng terakhir Indonesia. Selain masyarakat adatnya, hutan Papua sendiri adalah benteng terakhir bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Faktanya, hutan Sumatera dan hutan Kalimantan telah hancur disulap jadi perkebunan monokultur, seperti sawit, konsesi batu bara, atau tambang mineral lainnya. Hutan Papua menjadi satu-satunya hutan alam terakhir di Indonesia. Hutan ini tidak hanya penting bagi orang asli Papua dan bangsa Indonesia saja, tapi juga sebagai penjaga suhu iklim dunia. Bagi kita orang-orang asli Papua, terutama masyarakat adat, hutan adalah mama yang selalu memberi penghidupan. Kami lapar, hutan yang kasih kami makan. Kami sakit, kami ambil obat dari hutan. Kami berlindung dan mati pun ya di hutan Papua juga. Namun, Papua saat ini punya banyak ancaman. Misalnya saja sebuah perusahaan Korea pernah membakar hutan Papua seluas 2 kali kota Seoul demi membuka lahan sawit. Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua lebih banyak dari perusahaan sawit lainnya. Mereka telah membuka lahan hampir 60.000 hektar. Area seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Suku Hawyu di Bovendigul juga terancam ruang hidupnya karena ekspansi masif perkebunan sawit. Itu baru 2 contoh saja. Masih ada banyak problem lainnya. Akan ada proyek food estate yang justru akan jadi proyek strategis nasional di Papua dengan perkebunan tebu sebagai primadonanya. Padahal food estate ini terbukti gagal, baik di zaman Soeharto atau proyek food estate Jokowi dan Prabowo di Kalimantan. Hutan kami kok gunduli, masyarakat adatnya tak kau anggap. Identitas lokal masyarakat dan hutan di Papua adalah 2 faktor utama jika kita ingin bicara soal keadilan ekonomi dan keadilan ekologi bagi manusia dan alam Papua. Namun dalam pembangunan ala Jakarta sentris, ekonomi dan ekologi justru dibentur-benturkan. Tanah Papua hanya dianggap sebagai subordinat yang selalu bisa dikerut sampai habis. Yang untung hanya cukong dan oligarkinya saja. Namun masyarakat lokal dan masyarakat adat jadi korban utama kerusakan alamnya sendiri. Sudah masuk sejak era Orde Baru, industri ekstraktif di tanah Papua memang bukan barang baru, namun akan selalu jadi barang panas. Analisis Greenpeace menyebut lebih dari 20% daratan tanah Papua telah dibebani perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, maupun perkebunan kelapa sawit. Setidaknya 2,7 juta hektar dari total 35 juta hektar tutupan hutan alam di tanah Papua ini setara 41 kali luas DKI Jakarta. Hutan kami terancam deforestasi.
karena berada dalam konsesi kelapa sawit, hutan tanaman industri, maupun pertambangan. Lalu, kita orang muda Papua harus apa demi melawan kondisi yang tidak adil seperti ini? Dalam konteks ini, berapa bulan ke depan, kita akan menjalankan pilkada serentak. Nah, sayangnya, isu-isu keadilan ekonomi dan keadilan ekologi ini masih menjadi isu yang belum ramai dibahas dan belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, khususnya orang Papua. Kalau kita anak muda membuat kedua isu ini menjadi isu elektoral, maka dengan sendirinya masyarakat akan mulai memahami bahwa isu ini sangat penting dan saling berkaitan. Untuk itu, dalam meramaikan isu ekonomi dan ekologi menjadi isu elektoral ini, perlu kaum-kaum muda seperti kita adalah menjadi jembatan komunikasi. Selama ini, isu lingkungan dan keadilan ekonomi masih menjadi isu yang eksklusif. Maka dari itu, anak-anak muda perlu lebih bersuara lagi. Makanya harus bersuara kolektif, biar kuping penguasa makin sensitif. Sampai di sini dulu ya monolog kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi.